Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi pasti kalian merhatiin mataku ya. Jadi ini ceritanya minum obat, terus apa tuh namanya, makan udang. Semalaman biduran dan mata bengkak, swollen gitu, dan semuanya ini badan bengkak gitu ya. Jadi ternyata alergi ya. Ya wes, daripada kalian nanya-nanya kenapa Madam Suki matanya gitu. Ya itu tadi penjelasannya. Kalian pasti tahu kan apa yang terjadi akhir-akhir ini, di mana Farhad Abbas itu kayak berapi-api banget ya. Padahal si Bang Densu ada di Korea gitu untuk operasi kantung mata atau apalah ya, something like that. Jadi begitu sampai di Indonesia langsunglah laki banget, tau gak sih? Iya kan? Nah jadi pasti kalian tahu ya ini yang beredar itu. Ini waktu mencari orang mau ngajar gua, katanya mau ngajar gua lu. Iya kan? Farhad Abbas, lu mau ngajar gua? Lu kasih tahu lokasi lu di mana. Nah, oke. Jadi ternyata memang benar Bang Densu itu nyamperin. Tapi kemudian dia itu sebelum dia masuk, ada seorang bapak-bapak yang kecil itu ya, dia bilang, "Oh, mau apa Mi?" gitu kan ya. Oh, ternyata sama-sama Makassarnya begitu loh. Nah, akhirnya terjadilah percakapan bla 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 bla. Dan yang bikin aku itu yang tapi bener nggak sih kalau orang tuh kayak ada sebuah pepatah, tong kosong itu kayaknya kayak nyaring gitu, kayak dipukulin ya. Tapi ketika datang tuh kayak nggak ada apa-apa gitu, gimana sih? Nah, oke, jadi kita mau lihat nih ya, ini jadi banyak sekali orang yang akhirnya terwow dengan sikapnya pengacaranya si Agus ini. Wih, lu tuh waktu belum ketemu aja kayak gitu semangatnya. Setelah ketemu kok ya seperti itu begitu. Kayaknya berubah gitu ya. Oke, coba kita lihat ya sebelum itnya ya. Bagaimana? Ternyata orang Makassar. Katanya lu mau ngajar gua. Enggak lah ya. Selamat datang di rumah. Katanya lu mau ngajar gua. Tentu sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Kayak dulu mau sini bos. Bagaimana klarifikasinya? Ini bos. Gimana? Saya ingin saya rekam ya, supaya sama-sama enak, karena saya tidak minum akuat, saya minum Trio ya. Iya. Mohon maaf. Oke lah ya, jadi kita udah tahu, entahlah ini drama atau pokoknya kita itu kayak disuguhi sebuah pemandangan yang akhirnya kita juga ternyata gitu. Sebagai netizen ya, sebagai netizen itu sebenarnya kita tahu ya, kayaknya prediksi kita benar deh kalau misalkan orang yang nantang-nantang itu ketika didatangin itu ya begitu. Oke, kita cari tahu yuk bagaimanakah Bang Densu ini ya. Kita lihat secara emosionalnya ya, karena Bang Densu ini orangnya bisa banget untuk mengelola emosionalnya. Dan ya kalau aku bisa bilang ini dia mempunyai manajemen emosional yang keren banget ya. Oke, kita tarik energinya sekarang. Jadi Madam Suki izin ya, dan oke, kita disclaimer dulu. Oke, jadi ada kartu yang sudah aku shuffle. Oke, ini kartu yang berbeda. Kita lihat perasaannya Bang Densu sama si pengacaranya si Agus ya. Coba perasaannya apa sih Bang ketika pengen nemuin gitu ya pengacaranya si Agus ini, apa perasaannya Bang Densu itu apa gitu. Coba kita lihat. Silent. Jadi tuh kan bener kan, jadi emosionalnya dari Bang Densu ini emang bagus ya. Waktu di Korea itu dia menahan banget gitu. Dia menahan, pasti kok gaduh banget. Makanya kan dia bilang gini, loh belum selesai ya gitu kan. Nah jadi apa sih ini kok gaduh banget gitu.
Kenapa Densu itu dibawa-bawa? Karena kan memang Teh Novi itu meminta bantuan Bang Densu untuk menjadi atau menjembatani orang-orang ini, atau dengan podcastnya Bang Densu itu akhirnya banyak orang yang memberikan perhatian kepada Agus. Tapi sayangnya sekarang masyarakat itu sepertinya emang udah kecewa sama si Agus ya. Jadi ini menahan diri ya, menahan dirinya bagus. Oke? Kartu kedua itu kesel ya. Jadi ada sebuah rasa kayak 4 itu gimana sih? 4 gitu. Ada rasa marah yang, ada rasa yang pengen meledak gitu. Tapi kan tadi awalnya sudah silent ya. Artinya dia benar-benar menahan dirinya gitu. Untuk sabar ya. Karena di kartu kedua itu emang kelihatan marah gitu ya. Atau aduh apaan sih ini, gaduh gitu loh. Kartu ketiga. Nah, jadi dia berusaha untuk dia berpikir kalau gua udah sampai di Indonesia, gua bakalan datang, beneran datang dia. Itu namanya laki-laki kayak gitu ya, nggak banyak omong tapi langsung datang. Katanya lu mau mau hajar gue gitu kan ya. Terus si bapak tua itu, yang bapak kecil itu mau apa gitu, pegang tangan, jangan pegang-pegang mie gitu ya. Tidak mie, mie goreng, mie rebus. Oke. Jadi ini ada rebirth. Jadi begitu dia berada di Indonesia, langsung lah dia itu orangnya yang nggak bisa menahan gitu ya. Udahlah, datang aja. Oke, kita lihat di kartu yang berbeda lagi ya. Masih dengan Bang Densu. Bang Densu itu datang itu apa sih tujuannya, ngapain gitu? Ngapain dia datang gitu? Tujuannya apa? Nih. Jadi dia sudah mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan dirinya dengan sangat baik untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Ya. Jadi di sini ada Queen of Pentacles ya. Oke, terus namanya Queen itu gimana? Queen itu kayak ratu ya. Ratu itu kan digambarkan meskipun orang itu laki-laki ya. Tapi kalau ini keluarnya ratu koin, artinya dia itu kayak apa sih, mau apa sih sebenarnya kamu itu gitu lah ya. Nah, di sini ada Seven of Pentacles. Jadi dia pengen tahu aja sih sebenarnya kamu ngomong kayak gitu mau mengajar aku tuh apa gitu loh. Maunya apa, sampai kemudian si siapa itu namanya si Bang Densu bilang tampar mi, hajar. Nggak akan kok saya laporkan. Ya, itu pengacara saya tuh, kameramen gua tuh, nggak apa-apa dia katanya, nggak akan saya laporkan, kayak gitu. Aduh, nah ini semuanya itu Pentacles loh, ya. Kalau kita lihat tadi di sini Queen of Pentacles, Seven of Pentacles, dan di sini ada Nine of Pentacles. Jadi Bang Denny ini udah gergeten ya. Sebenarnya udah sangat gergetan. Nah, sekarang kita ke ini yuk, ke pengacaranya si Agus ya. Tahu dong siapa. Nah, ketika si Bang Densu ini datang, gimana perasaan dia? Kita lihat yuk di kartu berikutnya. Markintip, mari kita intip perasaannya. Di sini ada guidance gitu ya. Guidance itu kayak gimana ya, dia kepengen merasa aman sih. Jadi perasaan dia itu kayak gimana sih, namanya orang yang didatengin malam-malam ya sambil bawa kameramen, terus kepengen aman gitu, kepengen aman. So that's why di sini guidance ya. Coba ini perasaan dia ya. Ripeness, jadi kayak ripeness itu menjaga sikap ya, menjaga sikap. Kalau kalian lihat ya video-video yang beredar itu kan kayak dia tuh ya bagaimana lah, kalian bisa menilai sendiri. Kalau menurut netizen ya, 62 penduduk terkuat di muka bumi ini. Ayo komentar, apa komentar kalian?
sebenarnya dia ada perasaan, nggak ngerti ya, ini kayak perasaan meledak sih ya. Meledak itu bisa jadi dia menahan diri ya, atau mungkin dia kayak, bisa nggak sih kalau dikategorikan takut? Bisa nggak dikategorikan takut? Big thought ini. Coba kita lihat yuk di kartu yang berbeda lagi. Bisa nggak dikategorikan takut? Bisa. Ya? Nah, makanya sekarang kita tahu ya, kita belajar loh dari Agus ini banyak hal. Jadi orang yang berkuar-kuar ya, itu bisa jadi ketika didatangin itu anyep gitu ya. Anyep begitu. Oke, terus ya tadi ya. Oke, kartu yang ketiga, perasaan dia. Cheng, berubah. Jadi ketika Densu datang dengan gagah berani kayak Gatot Kaca ya, Bang Densu ini ya. Oh, sayang kukunya tidak diperlihatkan ya, kukunya tuh mencakan atau mencabik-cabik dengan kukunya atau menunjuk-nunjuk dengan kukunya. Jadi ada sikap yang berubah dari yang 220 voltasenya itu jadi 100 berapa ya? 180 ya. Pokoknya nggak ini lagi gitu. Ada sebuah perubahan di sini. Oke, jadi itu yang bisa Madam Suki intip. Kalau menurut netizen ini bagaimana? Jadi sebenarnya ketika si Bang Densu ini datang, apalagi yang kita bisa tahu di sini? Ragu. Ada sebuah keraguan. Ya, keraguan dia. Kenapa suaranya nggak selantang waktu di itu ya, di kayak, hey Denny Sumargo, gue tunggu lo begini-begini. Nggak selantang itu ya. Mestinya kayak harus lantang ya. Oke, ini ada akhirnya dia kayak nggak mau kayak keras gitu, karena sudah didatangin. Ya. Oke, jadi begitu. Di kartu ini sih dia sepertinya kayak, nggak tahu lah ya. Dia sepertinya kayak, wah ternyata bener nih si Denny datang beneran gitu ya. Nah oke. Jadi untuk kedepannya gimana nih? Ya, untuk kedepannya si pengacaranya Agus ini mau bagaimana gitu kan? Dia yang paling lantang gitu. Maunya bagaimana dia? Ya, apakah setelah kejadian Densu ini datang, upaya apa yang dilakukan mereka ya? Apakah kasusnya udahlah, pokoknya kalian Madam Suki pernah ngomong kasusnya si Agus ini sama Teh Novi ini bakalan tabayun ya, tidak ada penjara-penjaraan. Mbak Novi itu nggak bisa dipenjerong karena dia posisinya sebagai penolong dan uangnya nggak ada sama dia. Kan udah ngomong tuh dari video yang awal-awal kasus ini viral ya. Jadi tidak ada penjerong-penjerongan. Oke. Kalau ini bisa tabayun, ngapain sih ribut-ribut? Aduh, bikin gaduh aja, ya kan? Nah, jadi di sini perlunya orang-orang di sekitar Agus itu yang bijaksana. Meskipun mereka adalah seorang PH, tapi ayolah menjadi orang yang bijaksana. Yuk. Oke, finally begitu aja Send Love and Light. Salam Manusia di Thailand. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan komen atau bantu share ya. Kalau kalian mempunyai masalah dan pengen konsultasi sama Madam Suki, silakan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08-222-902-3699. Atau kalian yang mempunyai masalah-masalah yang ruwet, berliku-liku seperti jalan yang tidak tahu ada ujungnya, Madam Suki menyediakan program percaya sebagai solusi ya. Oke, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki Thailand. Sancaya, I love you all.